Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa salahihi. Wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa muhtadana wa mustafana Muhammad khatamin nabiyyin wa imamul mursalin وصاحب الحجج التي والنهي وعلى آله المطهرين وأصحاب المكرمين والتابعين لهم بإحسان من يوم هذا إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. معاشر الحاضرين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita wajib menjaga akhlak, menjaga adab, karena kita berhadapan dengan zat yang paling agung, yang paling mulia, dan paling terhormat. Dan itu adalah bentuk di mana kita mengekspresikan kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar kita mengagungkan Allah, menghormati Allah di dalam sholat kita, sebesar itulah pahala yang akan kita dapatkan. Semakin kita berakhlak, semakin kita beradab, insya Allah itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan membimbing kita untuk beribadah kepada-Nya. Olehnya, jagalah beberapa hal yang memang terkadang ketika kita sholat tidak membatalkannya, tapi ini nggak pantas dilakukan. Nah, kemarin terakhir kita membahas tentang meludah. Jadi meludah, saat kita meludah, kalau seandainya di dalam sholat atau di luar sholat, khususnya di dalam sholat, karena saat kita menghadap kepada Allah, terkadang ada beberapa hal yang menyebabkan kita itu harus mengeluarkan air liur. Entah itu bercampur dengan sesuatu yang apabila kita telan akan membatalkan, atau ada sesuatu yang mengganggu di mulut kita sehingga kita perlu untuk mengeluarkan. Dan ini tidak membatalkan sholat kita, jelas, karena meludah itu tidak membatalkan sholat. Bahkan menelan air liur dalam sholat itu tidak membatalkan. Tapi saat Anda ingin meludahkannya, itu pun jadi tata krama, di mana kalau Anda meludah, hendaklah meludahlah di sebelah kiri. Kenapa? Karena sebelah kiri itu adalah tempat qarin kita, atau syaitan yang diciptakan oleh Allah, yang selalu membarengi kita dimanapun kita berada, dan akan selalu memantau kita saat kapanpun dan dalam keadaan apapun. Ludahlah dengan sebelah kiri, karena disitulah terletak qarin.
Jangan ludah sebelah kanan, karena sebelah kanan tersebut itu tempatnya malaikat, tempatnya malaikat. Kemudian kalau bisa, kalau mungkin, tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri, ya. Tapi meludah di baju, itu lebih baik. Meludah di baju kita itu lebih baik. Ya. Atau kalau memang itu harus dan memang ya, darurat, tidak apa-apa meludah di depan. Yang penting jangan sebelah kanan. Ini di luar sholat berlaku, di dalam sholat tidak berlaku. Jadi begitu hebatnya ya dalam agama Islam itu, bahkan cara meludah itu juga diajarkan. Rasulullah mengajarkan kalau anda meludah yang sebelah kanan, meludahlah sebelah kiri. Atau di baju anda kalau memang tidak ada tisu, tidak ada macam-macam. Atau kalau tidak, meludahlah di depan, di dalam sholat ataupun di luar. Tapi ingat, ya, kalau seandainya hal tersebut bukan di masjid, artinya ya, kalau seandainya itu di masjid dan itu menyebabkan masjidnya kotor, yang pasti masjid diludahi. Masjid diludahi ya kotor. Maka haram untuk meludah ke sebelah kiri, ataupun meludah ke sebelah kanan, ataupun ke depan yang bisa mengotori yang namanya masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-busaku fil masjid khati'atun. Dulu itu kan ada karpet. Kalau anda meludah di masjid, walaupun memang ludah itu tak najis, ludah itu tidak najis, tapi itu kotor. Orang yang meludah di masjid itu adalah berdosa. Dan karena zaman dahulu itu terbuat dari tanah, Rasulullah mengatakan, ya, wa kafaratuha dafnuha. Kalau anda mau untuk dosa tersebut diampuni, maka hendaklah kamu tanam, artinya ditutup dengan tanah. Dari sini kita bisa paham, ya, bahwa masjid itu sendiri tidak boleh dikotori walaupun dengan sesuatu yang tidak najis. Makanya diperselisihkan oleh para ulama bagaimana hukumnya meneteskan ma'ul mustamal ke dalam masjid. Makanya perhatikan kadang-kadang dari tempat wudhu itu netes masjid, dan itu mengotori masjid. Apalagi masuk tempatnya karpet netes, bisa jadi yang mewakafkan mana-mana. Apalagi ya marbotnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, sebagian mengatakan bahwa ma'ul mustamal tidak boleh masuk ke dalam masjid dan hukumnya haram. Sekarang sudah disediakan keset, gak belum keset, masjid namanya. Pak, kadang-kadang dikasih ya, disuruh keset nggak ya? Masjid namanya, kempot.
Walaupun masjid itu bukanlah tugas kita untuk membersihkan, karena ada marbot, tetap siapapun kaum muslimin wajib menjaga kebersihan masjid. Bahkan kalau Anda melihat ada satu kotoran di masjid yang pasti akan dibersihkan oleh marbot, pasti kok padai bersih. Tapi Anda lihat nih, wajib menambil. Ya itu kalau di masjid ada acara, kemudian Anda lihat botol-botol aqua yang dibuang-buang. Ada asal mertua ini masjid itu masjid dipadai. Ini masjid milik bersama dan bukan dan tidak akan pernah jadi masjidnya takmir. Ini milik bersama, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wakaf miliknya. Jadi bukan miliknya siapapun, lah si A, lah si B. Maka kita wajib bertanggung jawab. Paham ya? Hati-hati orang itu dulu di masjid gila-gila. Anak-anak tunggu gila nih, tak boleh. Dan itu akan mengotori yang namanya mas. Kemudian di antara hal yang tidak disukai saat Anda melaksanakan sholat, yaitu Anda berpose berbentuk seperti orang yang sombong. Makanya kan kemarin dianjurkan bagi kita itu jangan melihat ke atas langit, tapi menunduk dan melihat tempat sujud. Karena melihat ke atas langit itu ibarat seperti orang sombong. Bahaya toh. Sombong. Begitu pula ada satu bentuk keadaan orang itu terlihat seperti orang yang sombong. Yaitu adalah orang yang meletakkan tangannya di pinggangnya. Apa bahasa Indonesia? Mengkerik bahasa Jawa. Berkata pinggang. Hah? Berkata pinggang. Berapa? Berkata pinggang. Berkaca pinggang. Berkaca pinggang. Kalau bahasa Madura Jemerajo. Berkaca. Hah? Kalau bahasa Madura Jemerajo. Jemerajo. Kalau bahasa Madura Jemerajo. Enteng. Berkaca pinggang. Mengkerik. Mau satu atau dua, atau yang kiri atau yang kanan. Kalau orang sholat seperti begini, ya orang kan begini sudah. Ada begini. Di luar sholat nggak baik. Di dalam sholat hukumnya sangat makruh karena ada larangan melakukan daripada hal tersebut. Loh kenapa? Karena itu bentuk tanda orang sombong. Dan dikatakan pula bahwa penduduk neraka itu kalau mau istirahat gini, istirahatnya itu kalau tentara kan siap gerak, kalau gini penduduk neraka boyoknya modelnya apa? Dan juga saat iblis tersebut itu diturunkan dari surga,
Allah mengatakan fakhruj minha ya fa innaka rajim. Keluar kamu. Terus dia seperti orang sombong. Allah kan nggak suka dengan orang seperti ini. Jadi makanya ojo tang-tang duit. Makanya sering begini kan. Itu menunjukkan tanda dia itu seakan-akan membusukkan dada. Yudhibir ya. Dibagi-bagi wong sakit ini gak cukup kok kaya. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sholat dan juga di luar sholat. Di dalam sholat lebih mulia. Walaupun itu tidak membatalkan sholat, tapi itu di luar adab dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ini tidak membatalkan, tapi jangan dipraktekkan ya. Apa atau tambah lagi kita sombong. Bahkan di luar sholat pun jangan dipraktekkan. Ini penting. Kemudian satu hal lagi yang banyak dilakukan dan ini maklum. Kita maklum tahu saat kita sholat melihat tempat sujud. Kalau melihat tempat sujud otomatis pasti menunjukkan kemana. Tapi jangan menundukkan kepala saat Anda rukuk. Jika Anda rukuk, jangan menundukkan kepala ini, jangan ditundukkan. Tapi luruskan itu kepala. Diangkat juga tidak baik, diturunkan juga tidak baik, tapi diluruskan. Kasahifatil wahidah. Seperti papan. Kencang saat rukuk. Kalau selain rukuk, tundukkan kepala. Tapi saat Anda rukuk, jangan tundukkan kepala. Walaupun memang tetap melihat tempat sujud. Jadi saat rukuk juga masih melihat tempat sujud, tapi ini di leher lurus. Jangan ininya begini ya kepala. Supaya itu menunjukkan tegak, teguh, tetap iman. Jangan ditundukkan. Ya. Karena ini banyak. Saya lihat orang itu ketika rukuk kepalanya nunduk. Itu sebetulnya kurang baik. Tidak halal tapi makruh. Kemudian kita tahu bahwa saat kita melaksanakan sholat itu ada yang minimal 2, yaitu sholat subuh, dan ada yang maksimal 4, yaitu sholat isya, asar dan zuhur. Dalam 2 rakaat yang pertama, kita dianjurkan setelah Fatihah membaca surat. Surat apa? Terserah. Jadi itu sudah pernah kita bahas. Surat apapun. Yang penting ya, jangan surat Fatihah. Karena sudah dibaca, masa mau membaca lagi. Mau surat ya yang paling dicintai oleh kaum muslimin,
surat Al-Ikhlas boleh, ataupun Al-Falaq boleh, An-Nas boleh, diulang-ulang nggak apa-apa, nggak ada masalah apapun. Nah, itu di rakaat yang pertama dan yang kedua. Dianjurkan. Artinya, kalau sampai Anda tidak membaca surah di rakaat yang pertama dan yang kedua setelah Al-Fatihah tersebut, sholat Anda nggak batal, tapi makruh. Sholat Anda nggak batal, tapi makruh. Malas mau baca surat, kamu nggak batal, tapi dan itu sholat apapun, bukan hanya sekedar sholat fardu, tapi juga sholat sunnah. Makanya sampai ditinggalkan. Walaupun Anda malas baca kulhu, baca Al-Kautsar, jangan sampai lepas. Biasanya itu saat melaksanakan sholat sunnah. Karena menganggap itu sunnah, los saya. Walaupun pendek-pendek, walaupun harus membaca satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Toha, langsung ruku. Yang penting jangan sampai meninggalkan baca sunnah, karena itu makruh. Begitu pula makruh kalau tidak baca takbir selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram wajib. Kalau tidak takbir, intiqalat namanya, makruh. Tidak membaca zikir, makruh. Tidak membaca tasbih, tahmid, dan berbagai macam zikir-zikir yang dianjurkan, maka itu semuanya hukumnya makruh. Ustaz, kalau tasbih itu kan sunnah 3 kali, Subhanallahil a'la, kan 3 kali. Kalau dibaca satu bagaimana? Apakah makruh? Tidak, tapi kurang afdol. Karena beda antara makruh dengan kurang afdol. Ada lebih dari 3. Kalau lebih dari 3, berapa? 7, 9, 11, 200, 300, 400, 500. Baca sekenyang-kenyangnya. Kalau 200 kurang kenyang, nambah 500. Sebanyak-banyak. Yang penting Anda bukan imam. Kalau Anda imam baca 300, di brand Nabi bukan imam, tidak ada masalah. Di rumah, saya kalau di rumah sholat baca tasbih 400, masya Allah, cepat jadi wali. Yang banyak, semakin banyak, semakin baik. Tapi jangan kalau imam itu 3, lebih dari 3. Kalau tanpa ridho daripada para makmum, bisa jawab dosa. Understand? Paling. Soalnya banyak ya imam yang lebih lama rukuk. Lama kita kan nggak tahu jadi 3 apa 5. Terus muter saja. Tapi sebelum kelamaan, sholat masjid serang, nggak lama. Rokokan bisa lama. Kemudian wa qira'atus surati fi thalithati wa rabi'ati illa liman subika bil ula wa thaniyati fa yaqra'uha fil akhiratain. Kemudian meninggalkan baca surah
di rakaat yang pertama dan kedua itu makruh. Ya. Tapi kalau baca surat di rakaat ketiga dan keempat, dia baca surat di rakaat pertama, rakaat kedua, enggak, saya mau baca suratnya di rakaat ketiga dan keempat. Itu juga hukumnya makruh. Itu adalah hukumnya makruh. Sebagian ada mengatakan bahwa itu adalah khilaful aula. Ala kulli hal jangan baca. Cukup rakaat ketiga itu baca Pak. Karena memang itu ajaran Nabi Muhammad. Rakaat keempat juga Pak, Fatihah saja. Karena memang ajarannya itu. Jangan ditambahi. Kecuali kalau seandainya Anda sholat sunnah, gitu kan? Dan Anda tidak melakukan tasyahud. Contoh, ya. Saya sholat witir 11. Pertama saya sholat 10 rakaat. Itu satu. Diakhiri dengan rakaat yang pertama, rakaat yang kedua baca surat. Tasyahud enggak. 3 baca surat, keempat baca surat, kelima tetap itu. Selagi Anda belum tasyahud. Kalau sudah tasyahud selesai. Tidak dianjurkan untuk membaca surat. Karena kalau sholat sunnah itu kan tasyahudnya terserah mau di mana. Rakaat yang kedua boleh, keempat boleh, keenam boleh, ke-8 boleh, ke-10 juga boleh. Ke-10 boleh jadi tasyahud akhir. Kecuali kalau disambung langsung. Ya. Jadi membaca surat di rakaat yang ketiga dan keempat itu adalah makruh. Dan sebagian mengatakan itu adalah khilaful aula. Illa liman subika bil ula wa thaniyati fayakra'uha fil akhiratain. Kecuali kalau orang itu masbuk di dalam rakaat yang pertama dan yang kedua, maka boleh baca di rakaat ketiga dan keempat. Artinya begini, saya masuk, imamnya sudah rakaat yang ketiga, saya baca Fatihah, selesai belum baca surat, imamnya sudah ruku saja sama imam. Di rakaat yang keempat sama, mau baca surat, imamnya sudah ruku, karena imamnya cuma baca Fatihah saja. Ruku sama imam, begitu salam berdiri, itu menjadi rakaat yang ketiga berdiri. Tadi di rakaat yang pertama dan kedua gak sempat baca surat, maka disunahkan bagi dia untuk membaca surat di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Tapi ingat, kalau Anda tidak ceroboh meninggalkan, kalau Anda ceroboh meninggalkannya, tidak sunnah. Jadi imamnya rakaat yang ketiga, tapi karena imamnya sudah agak sepuh, bacanya lama.
Anda sudah selesai Fatihah, imamnya belum rukuk, baca surat. Jangan diam saja. Nanti saya mau bacanya di rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, nggak boleh. Karena ada kesempatan bagi Anda untuk membaca surat. Kenapa Anda baca? Kalau tidak ada kesempatan, baru boleh diganti di rakaat yang ketiga. Tapi kalau ada kesempatan, sunnah bagi dia laksanakan dan tidak boleh diganti di rakaat yang ketiga atau keempat. Kalau ada kesempatan di rakaat yang kedua, dan itu adalah rakaat keempat buat imam, maka baca di rakaat yang kedua dan yang ketiga. Yang keempat nggak usah. Jadi bisa masuk rakaat ketiga, baca Fatihah sampai lutut, imamnya rukuk, imam berdiri rakaat yang keempat, dia baca Fatihah, masih ada kesempatan baca surat, tinggal baca surat di rakaat yang setelahnya. Dan ingat, ya, kalau Fatihahnya ditanggung oleh imam, suratnya juga ditanggung. Ingat, saya masuk, imamnya takbir Allah, saya masbuk dalam artian saya masuk ke dalam masjid, imamnya rukuk, maka saya pun langsung takbir dan Fatihahnya ditanggung. Bukan hanya Fatihahnya, suratnya juga ditanggung. Jadi tidak sunnah untuk Anda membacanya dan menyusunnya di rakaat setelahnya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, karena sering terjadi buat kita ini. Khususnya tadi nggak ada kesempatan saya baca surat, baca di rakaat ketiga dan keempat. Supaya kita jangan sampai meninggalkan suatu sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar. Saya kira itu saja untuk sementara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakina fi qahrina wa qarabatin lana fi dinina man ahlul qudri unsa wa dakan rabbi wa tarna qala fi 'alan warzuqi kulla halalan daima wa khillat ya ulama nukhda bil khair wa nafa kulla syar rabbana aslih lana kulla su'an wa akirra bir ridha min qalbi wardi anna rabbana kulla duyun qabla tatiyana rusulal manun wa ufir wastur anta akrama man satar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alal kirami surafa wa ala sahbil masabihil qura Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusaru bir ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la tajalna man khalaq amra wasab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.